cuy. Oke teman-teman, Kak Dinda, hari ini kabarnya gimana nih? Alhamdulillah aku baik ya. Gimana sama Kak Feby sendiri? Perjalanan kesini tuh ya ampun panas banget, aku naik Iya, motor sampai panas ya banget. tangan aku belang kayak ya ampun. Ya ampun. Terus kita hari ini mau ngobrolin apa? Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini kan Gen Z kayak kita ini lagi ngetren banget sama toxic relationship ya, sama hubungan-hubungan yang toxic gitu loh. Ya, emangnya Kak Dinda sendiri punya pengalaman yang kayak Aduh, alhamdulillah sih aku belum pernah gitu ya. Waktu sempet mau, cuman kan aku udah keburu enggak gitu, udah aku akhirin lah. ya siapa sih yang mau kena toxic relationship tuh? Iya, Amit-amit emang baik banget. Amit banget. By the way, bintang tamu hari ini siapa ya? Bintang tamu hari ini kita bakal ngundang narasumber dua yang kali aja mereka punya cerita tentang toxic relationship gitu kan. Oke, tanpa basa-basi lagi lah ya. Kita panggil langsung saja Nurul Syafiqa dan Vito. Hai, halo Kak Vika. Oh my god, halo Kak Vito. Alhamdulillah, akhirnya datang ya teman-teman setelah ditunggu lama. Oke, Kak Vika, hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kak Feby sendiri gimana nih kabarnya sama Kak Dinda? Alhamdulillah ya, baik. kita juga Walaupun kepanasan ya OTW kesininya. ya. Kalau Kak Vito sendiri gimana? Kalau kalian berdua gimana? Tadi dijawab nih, nggak denger. BTW, kalian tuh tahu nggak sih diundang ke sini tuh mau ngomongin apa nih kita hari ini? Tahu dong pastinya karena kita di konteks sebelumnya pasti kita pengen ngomongin hubungan toxic relationship kan. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ini, sebelumnya Kak Vika sama Kak Vito sendiri punya pasangan kan? Tidak. Nggak punya. Nggak punya. Tapi jelas nggak punya gitu. Pernah ngalamin toxic relationship? Enggak. Oh. Alhamdulillah enggak. Kalau Tapi kamu- Kak Vika gimana? Aku saat ini juga belum punya pasangan karena betul banget karena sesuai tema kali ini aku pernah ngalamin toxic relationship. Tapi udah berhasil keluar kan Kak? Betul, disadarin oleh sahabat-sahabat Alhamdulillah sih, tercinta yang alhamdulillah. untungnya. Walaupun pernah sempet budek, pura-pura budek dulu pas dibilangin. Emang aduh, kadang tuh mau pacaran tuh ngeri-ngeri banget sama toxic relationship gitu loh, kayak takut nggak sih kalau mau mulai pacaran kayak iya bener nggak sih teman-teman? Iya, bener. Oke, sini aku mau langsung nanya aja ya. Aku mau nanya ke Kapika dulu mungkin ya. Menurut Kapika sendiri sih dalam hubungan toksik itu kayak gimana sih mendefinisikannya? Kalau menurut aku sendiri ya, karena aku pernah ngalamin sendiri toxic itu kayak ada batas-batasannya. Kalau ada orang menurut aku toxic tuh udah kayak yang mukul, udah yang kayak ngancem, Fisik udah ya, iya fisik ngancem segala Mental. macam mental terutama mental ya. Apalagi kita yang punya mentalnya breakdown atau naik turun gitu, itu kan bakal mukul diri kita Iya sendiri sih, banget ya betul, kan. sedih banget. Betul, kayak itu sih sesuai pengalaman aku, kayak dia tuh kalau dari pengalaman aku nih dia kayak suka ngancem pengen bunuh diri. Kalau kita putusin dia pengen ngancem bunuh diri, itu kayak oh kita salah ya, oh kita yang salah, apa yang dia yang salah sih? Iya, Gitu sih. manipulatif Iya, gak sih betul, biasanya betul, tuh. betul. Aduh, jadi takut mau pacaran nih ya. Ada yang bikin takutnya gara-gara itu gak sih? Trauma-traumanya itu. Betul, Traumanya itu loh. traumanya kayak membekas kan, apalagi Iya. kayak perempuan gitu ya. Kalau Kapito sendiri mendefinisikan toxic relationship itu kayak apa? Kalau toxic itu menurut saya itu kayak sebuah hubungan yang nggak baik, kayak kasar, kayak misalnya jadi bisa sampai sikap kayak ini nih. Terus kayak kalau misalnya sama pasangan yang nggak mau komunikasi, dia tuh pasangan ini kayak apa, manipulatif lah intinya. Kayak nggak Berarti ya bayangin. sama aja ya kayak sama Iya, Kapika betul. mendefinisikannya kayak gitu ya. Pasti tuh nggak enak ya. Iya, nggak Iya. enak sih. Terus aku mau nanya nih, Kak Vika kan pernah berada di dalam toxic relationship gitu deh. Dan Kak Vika tuh sempat bertahan gitu sama Iya, di fase betul. itu. Dan aku mau nanya kenapa Kak Vika tuh mau gitu bertahan. Mungkin Kak Vito juga bisa jawab sih. Kalau dari aku sendiri kenapa aku bisa bertahan? Pertama karena hubungan kita udah lama gitu. Kayak hubungan kita kayak udah menuju serius nih. Terus masa kayak aku kayak agak, mungkin aku yang melihatnya terlalu sepele, tapi teman-teman aku mikirnya itu nggak sepele, kayak Iya. hal mengancam, kayak hal segala macam, dia manipulatif, dia segala macam. Tapi aku ngeliatnya dia nggak kayak gitu. Pasti setiap orang tuh kayak mikirnya kayak gitu, dia nggak kayak gitu. Kalau dia udah sayang sama orang pasti dia kayak gitu. Kayak Soalnya kalau menurut aku sendiri sih kayak gitu, kita tuh lagi di masa cinta-cintanya Iya, nih betul, sama dia. iya. Jadi kita
apapun kecintaan. pendapat dari semua orang Iya, itu betul. masuk ke pikiran Gudok. kita tuh kayak kita Tutup gak punya kuping telinga gitu, iya. hati kita Tutup tuh kuping aja batu gitu. nah, ya. Tapi pas sudah di akhir kayak Isol. ih ternyata gue setoksik itu. Iya, Nah, betul. kalau Kak Vito sendiri gimana? Kalau menurut gue kayak apa? Lebih baik mutusin hubungan. Mutusin hubungan. Iya, biar nggak nggak beda. kelamaan Oh, ya. bener. Tapi ya begitu sih ya. Iya, dari Kak Vito sendiri karena dia belum pernah merasakan Iya. itu. Sih. Kalau dari posisi aku yang kayak sayang, kayak udah lama, udah kenal keluarga, masa kayak dari ulang lagi kalau kenal orang. Iya Jadi sih. kayak mungkin itu yang kayak dipertahankan dalam suatu hubungan kayak toksiknya itu ya karena kita sayang sama Iya, dia. tapi gitu. alhamdulillah lah sekarang udah lepas ya. Iya betul sama banget, orang. betul banget. Kalau gitu aku mau nanya lagi nih. Menurut kalian berdua, apa sih perbedaan antara hubungan toxic relationship dan konflik yang biasa-biasanya aja dalam sebuah hubungan? Mulai Kapika dijawab. Kalau konflik biasa gitu. Kalau konflik biasa itu kayak kita sekedar marah, tapi marahnya yang bisa diomongin kayak misalnya dia nggak ngertiin kita atau gimana, Sepele itu lah ya. sepele gitu ya. Karena nah itu bisa diomongin. Kalau toksik tuh kayak lebih manipulatif, bener kayak manipulatif, kayak dia tuh ngancem, dia udah segala macem kayak kadang-kadang tuh bukan mukul kita tapi mukul dirinya sendiri atau Iya. mukul benda gitu. Jadi kan itu Wah parah sih. iya gak baik banget sih. Jadi bisa merugikan diri sendiri Iya, betul. ataupun bisa pasangannya Betul, sendiri. jadi kayak kita ke grooming kalau mereka tuh mukul dia sendiri, mukul tembok, mukul kaca, kayak itu sih. Mungkin gak ke kitanya ya toksiknya, tapi kayak ke dirinya dia sebagai. kalau menurut Kak Vito sendiri kayak gimana tuh? Kalau konflik biasa itu menurut gue itu kayak mungkin di konflik biasa ini kayak mungkin masih dimaklumin, kayak masih bisa ditoleran, Iya, iya, bisa iya. ditoleran lah intinya. Iya. Terus kalau misalnya dari toxic relationship ini kayak apa sudah lebih baik kayak gue lebih mutusin hubungannya daripada ini nanti kan bisa menjalar keinginannya. Oh iya, hubungan membesar ya. Oh. gitu. Bener-bener ya. Hanya ada nanti dendam pakai dukun kan nggak bisa. Itu Jauh banget, toksiknya jauh toksik Parah banget. ya, Udah parah tingkat- banget, itu udah Udah kayak tingkat nggak Iya, tahu lagi itu. takut banget kayak Oke, Itu udah parah selanjutnya banget sih nih, itu. sebenarnya ini pertanyaan yang paling penting menurut aku sih ya. Selama menjalani toxic relationship, terus pas udahannya gitu, dampaknya tuh apa sih buat diri kalian sendiri? Kalau dampak bagi aku pertama itu kayak lega banget, selega-leganya kayak Itu nggak kan- ada yang nuntut. Itu Nggak ada positifnya nuntut. tapi iya ya. positifnya kayak nggak ada yang nuntut Iya kita sih. untuk nggak ada yang pokoknya mental kayak Aman aman aja aman gitu. lah aman lah Udah kayak orang hidup Iya, lagi iya, gitu. bener-bener kayak hidup gua nggak cuma buat lu nih gitu. Kalau yang positif kayak gitu, tapi kalau negatifnya sih menurut aku nggak ada ya, kayak karena toxic itu nggak bagus gitu. Jadi Iya sih. Maksud aku tuh dari toxic itu dampak buat mental kamu kita tuh apa? ya lebih damai, lebih tentram. Terus aku juga jadi main sama temen-temen Tanpa toxic tanpa relationship tanpa gitu. kayak biasanya tuh pasangan toksik tuh kayak melarang pasangannya Iya buat sih, bener. main sama temen-temen karena mereka takut karena tahu si pasangan toksik dan kita dibilangin kayak gitu, mereka jadi aman damai. Nah, kalau Kak Vito sendiri meskipun sekarang mungkin belum punya pasangan dan ya Iya. dan belum merasakan toxic relationship ya. Belum pernah. Tapi kalau misalkan dibayangkan kayak gimana dampaknya gitu? Nanti sih lebih ke mental ya, Ya, lebih ke ke mental. mental sih. Lebih ke Jauh-jauh ke mental ya, teman-teman. benar, lebih ke mental sama sih apa dia lebih nggak pede ketemu orang, jadi dia lebih ketutup diri. Bener banget sih, gara-gara ulah si pacarnya. Iya, betul. Oh, bisa jadi ya kayak Betul. saya gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi kayak menurut kalian dalam sebuah hubungan apa aja sih langkah-langkah yang praktis dapat diambil seseorang untuk keluar dari hubungan toxic relationship ini? Kan tadi kan seperti yang Kapika bilang tadi ada yang masih mempertahankan karena Iya. sayang. Nah, menurut kalian berdua gimana sih kita bisa keluar yang praktisnya itu gimana? Pertama-tama nih dari aku kemauan diri sendiri. Iya. Oh, Bener gak sih? Pasti Iya, itu paling bener. penting, Iya, nomor kan? satu Iya. Karena guys, juga nomor satu. kita Gak sih? kita kalau teman kita ngasih tahu aja kita Iya, tunggu dulu. benar, Iya, benar. benar. Kayak kemauan diri sendiri dulu kayak kita mau ngasih keluar dari zona kayak gini, masih kita mau gini-gini terus, kita Benar, sama hubungan yang kayak gini terus kalau misalnya kita nggak bisa keluar dari mereka, kayak gak bakal bisa lagi nih kita selangkah selanjutnya. Jadi bener-bener kemauan sendiri pertama, terus habis kedua
kayak kita bener-bener harus kayak ninggalin semuanya, kayak kontak semuanya, karena biar kita nggak kepikiran mereka dia Iya, terus nih cut satu off orang ya, iya cut cut off total. Cut off dia. Jadi kayak udah biar kita hubungan kita nggak ada apa-apa lagi, biar kita bersih itu. Berarti dari kita harus dari diri kita Iya, sendiri terus benar, kita benar. udah kayak wah bung Iya betul bersihin trash. karena balik lagi teman-teman demi kesehatan mental kita. Betul banget. Kalau Kapita ada pendapat Kalau dari lain? segi diri itu yang pertama dari niat dari niat hati kita. Iya, benar, dari niat diri kita. Oh, ya. Dia mau nggak nih keluar, kalau misalnya dia nggak mau keluar ya bagus, kalau misalnya dia masih tetap bertahan ya udah. Udah sih itu Lah, Iya, kayak Bang. gitu lah. Ya udah, iya, itu benar. benar Dia ya. sendiri udah ngerasain. Iya benar. Kalau yang kedua itu sih paling langsung ke cut off. Cut off sih, Iya. balik lagi tuh. Iya. Dengerin tuh guys, kalau Iya, udah mulai di posisi toxic, kalian harus cut off orang itu sih. Terus kalian juga harus sadar ya guys. Harus Kalau- sadar. Bener, sadar nggak sih itu bener. penting, sadar nggak sih Kalian-nya kalian. hubungannya itu toksik apa enggak, kalian sadar nggak sih gitu. Karena itu yang terpenting, kalau kalian nggak sadar ya nggak bakalan Iya, kalian bener. tahu kalau hubungannya itu toksik. Iya, benar banget. Terus kayak misalnya kalau misalnya cowoknya toksik, ceweknya toksik gitu, sama aja. Kayak sama aja mereka dua di lingkaran setan kan, kalau mereka sama-sama toksik dua-duanya. Kayak udah mereka berarti ya cocok mungkin Iya. di lingkaran setan terus. Oke, itu aja ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Sebenarnya ini pertanyaan untuk Kak Vito kali ya. Bagaimana Kak Vito mendukung seseorang yang ada di fase kayak Kak Nurul waktu itu toxic relationship untuk keluar dari fase itu? Cara mendukung secara apapun itu. Menurut saya sih yang pertama itu lebih mendekat ke arah teman yang lebih positif. Yang kedua banyakin ibadah. Oh, ingat ibadah. Ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Yang terakhir itu sih banyak yang apa? Kayak bareng-bareng sama orang-orang yang Sayang gitu iya. ya. Saya Iya, betul. yang bisa menghargai. Iya benar, benar. kehadiran kita tuh berharga gitu. Iya. Kalau sama mereka yang toksik, orang toksik tuh kita kayak sampah bagi Sampah. mereka. Benar. Kayak rendahan Dia aja. kayak rendahan aja. Jadi mereka tuh kayak seenaknya nyuruh kita, Iya, seenaknya benar. nyetir kita gitu, sebagai apalagi kita perempuan ya, Iya. kayak gampang disetir gitu sama Betul, laki-laki. betul, betul. Kayak, Setuju, setuju. itu nggak banget sih. Sih emang ya, toxic relationship tuh bukan kayak hal yang gimana ya, aku juga ngerti sih sebenarnya kenapa ya orang tuh masih mau bertahan gitu, karena kasihan ya buat diri kita sendiri padahal. Iya, betul banget. Apalagi kalau ada di hubungan yang toxic relationship-nya itu yang udah serius, kayak udah menikah gitu. Ya nggak sih? Itu susah Bener-bener. banget. Itu susah banget itu. Nggak ngebayangin Itu sih. mikirinnya ke dua belah pihak loh, bukan Benar. bukan ke satu Dua pihak, pihak. benar. Iya betul, bukan ke satu pihak atau ke satu Beberapa diri pihak kita lagi. aja gitu, tapi bisa ke dua belah pihak, anak, Nah, ke dampaknya. anak. Iya betul, kayak itu tuh itu yang bikin mungkin orang susah buat keluar dari Betul, toxic betul. relationship ini gini. Kayak gimana sih, walaupun kita pengen keluar tapi kita pasti mikirin, kita nggak boleh egois sama orang yang di sekitar kita, apa dampaknya dari sekitar kita kalau kita bisa sama orang yang toxic ini gitu sih menurut aku. Emang ya toxic relationship Capek tuh- banget ya Iya, diomongin. benar Aja udah capek banget. capek pacaran udah langsung nikah aja. Nanti nikah juga tetap ada Iya, Iya, benar, benar, nggak benar. menutup Emang ya. kemungkinan gitu. benar nggak tutup susah ya kemungkinan. mau dapetin pasangan yang Tuh. baik Ayem gitu ya. Healthy relationship gitu susah. tapi loh. baik lagi kita juga harus ngasih yang bener-bener juga ke pasangan kita juga jangan toxic. Tapi kadang-kadang Kak Feby, kalau orang kita baikin orang atau dia malah kayak Nggak tahu diri. iya nih kayak nggak tahu Iya diri sih. gitu, Nggak tahu diri. kayak itu orang Kita bisa hati ke dimanfaat, jantung. Berarti balik lagi ke pasangannya iya nggak sih Iya. guys? kadang tuh kita melihatnya dua sisi ya teman-teman, kayak pasangan kita tuh kayak gini positif Iya. gak sih buat kita. Berarti Sebelum kita harus pinter-pinternya. iya benar, sebelum Iya. kita Betul. terima dia, kita saring dulu nih, kita Jangan langsung pilih-pilih. terima orang Iya, aja. betul. Benar. Bener banget, Iya, jangan pakai langsung dulu. terima. Oh iya betul banget. Oke ya itu aja Itu aja. pertanyaan dari kita. Cepet banget ya. Ini cepet banget. Teman-teman udah kerasa kita udah selesai sampai di ujung acara. Oke, teman-teman Mercu, terima kasih sudah nonton kita. Sampai berjumpa lagi di podcast Mercu. Podcast Sobat Semercu. Yeay.